Hai, saya Visa Yono. Saya mau melanjutkan bacaan buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Durvasula PhD. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isi buku ini, saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli dan membacanya sendiri. Sayangnya buku ini belum diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan juga belum tersedia di toko buku yang menjual buku-buku import di Indonesia. Saya sendiri mendapatkannya di situs-situs belanja buku internasional. Atau teman-teman juga dapat mengunjungi dan subscribe di channel Dr. Ramani Durvasula. Di kanal itu teman-teman dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang apa itu Narcissistic Personality Disorder. Kayaknya setiap minggu dia ada posting video baru. Pagi ini saya masih melanjutkan bacaan di bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan penderita narsisis? Sebelumnya saya telah membuat 13 video yang mengupas satu persatu ke 13 ciri dari 30 ciri yang ada. Sekarang saya akan membacakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Needs constant admiration and validation. Artinya kurang lebih bahwa seorang penderita NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Mereka selalu membutuhkan admiration atau kekaguman dari orang lain. Dan mereka juga membutuhkan validasi dari orang lain setiap saat. Validasi itu seperti persetujuan dari orang lain yang akan menentukan self-worth atau harga dirinya mereka. Kayak misalnya mereka berdandan, cantik atau jadi ganteng. Dan ketika orang lain memberikan pujian yang dia inginkan, maka dia baru akan merasa dia benar-benar cantik atau ganteng. Nah, itu yang disebut dengan validasi. It felt like he could never be alone. It was always about being with other people. He is very good at what he does and loves hearing it. So, being around people would bring him more and more of that admiration. Jadi, saya artikan dulu ya teman-teman. Jadi, si perempuan ini bercerita bahwa kayaknya kok partner saya ini gak pernah bisa sendirian ya. Partner saya ini selalu dikelilingi oleh banyak orang. Partner saya ini sangat baik dalam melakukan apa yang ia lakukan dan senang banget mendengarkan bahwa dia itu dipuji-puji sama teman-teman yang ada di sekeliling dia. Jadi ketika dia dikelilingi oleh banyak orang temannya dan ia mendengar semakin banyak pujian yang dilontarkan oleh teman-temannya itu, maka dia akan merasa senang. He was constantly on social media, posting pictures of his life and carefully selecting those perfect moments. While I would often tell him how talented he is and how great I think he is and support him in what he was doing, I felt like it was not enough coming only from me. He needed it all the time. It was always about putting his life out there and people applauding him. I guess that is why it was hard for him to be alone. He needed props from other people whenever he was awake. Jadi dibilang katanya pasangannya si perempuan ini selalu ada di sosial media, eksis banget di sosial media. Dia selalu memposting gambar-gambar atau foto-foto tentang kehidupannya dia dan dengan sangat berhati-hati memilih foto yang punya momen-momen sempurna. Gitu. Kalau fotonya tidak dianggap perfect atau sempurna, maka tidak diposting. Padahal saya sebagai pasangannya selalu bilang ke dia bahwa dia tuh sangat berbakat sekali. Saya juga beranggapan dia tuh hebat sekali. Dan saya selalu memberi dukungan akan apa yang sedang dia lakukan. Tapi saya ngerasanya kok ya pujian-pujian atau rasa kekaguman yang saya berikan ke dia itu kok kayaknya gak cukup. Dia seperti membutuhkan pujian atau validasi itu setiap saat. Jadi hari-harinya itu selalu diisi dengan bagaimana dia membagikan apa yang terjadi dalam kehidupan dia di sosial media, di luar sana. Dan menunggu orang-orang untuk applaud. Applaud tuh kayak tepuk tangan ya. Kayak untuk memuji-muji dia. Nampaknya itulah sebabnya kenapa dia itu merasa kesulitan kalau dia harus sendiri. Dia memerlukan orang lain sebagai orang yang akan mengagumi dia. Dan ini dilakukan sejak dia membuka mata atau bangun dari tidur udah langsung butuh admiration. This is a core motivating factor for the narcissist. Narcissists need the admiration of the outside world to survive. They find it difficult to be alone. And when they are alone, they are often mired in social media, which is basically a way to efficiently receive admiration and validation without having to return it.
Hal yang baru saja diceritakan tadi merupakan faktor kunci yang mampu memotivasi seorang penderita gangguan kepribadian narsisistik. Seorang narsisis itu membutuhkan admiration atau kekaguman dari dunia di luar sana agar mereka bisa bertahan hidup. Para penderita narsisis itu merasa kesulitan kalau dia tuh harus sendiri. Dan kalaupun dia bisa sendirian, maka seringkali dia akan terlibat sangat aktif di sosial media. Dan terlibat di dalam sosial media adalah cara yang sangat efektif untuk menerima admiration atau kekaguman dan juga validasi tanpa harus memuji balik orang lain. In order to be in a relationship with a person like this, you need to be one person cheering squad, congratulating him on his achievements and glories, and encouraging him at every turn, praising him for everything from a promotion to the color of his tie, to how nicely he parked the car, to the fact that he called you back. It is exhausting. Apabila kita berhubungan dengan orang semacam ini, terutama hubungan romantik ya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tuh kayak jadi cheerleader tapi satu arah ya. Satu arah dalam artian kita terus memberikan ucapan selamat atau kita terus memberikan pujian terhadap pencapaian-pencapaian dan juga kemenangan-kemenangan yang dia punya. Dan kita harus memberikan dukungan atau mendorong dia dalam setiap hal, dalam setiap kesempatan. Misalnya memuji dia, mulai dari memuji karena dia mendapatkan promosi di kantor, sampai dengan memuji pilihan warna dasi yang dipakai, atau memuji bagaimana cara dia memarkir mobil, padahal kita terus di callback. Callback itu dikata-katain ya. Kita dikritik terus, tapi kemudian dia maunya dipuji-puji dan divalidasi terus dari kita. Ini sangat exhausting. Ini adalah hal yang sangat melelahkan. Social media is the narcissist's mothership. It is an efficient way to seek admiration, and since it is relatively effortless for the participants in social media to provide validation, narcissists use it like a drug and weapon. Social media itu ibaratnya kapal induk ya buat si penderita narsisis. Social media adalah cara yang sangat efisien agar penderita narsisis bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu admiration atau rasa kagum dari orang lain. Kenapa? Karena sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan pujian dari para pengguna sosial media yang lain. Pengguna sosial media lain dapat dengan mudah memberikan validasi. Dan penderita narsisis menggunakan validasi dan admirasi dari para penggemar mereka di sosial media itu ibarat drug. Drug itu obat yang membuat seseorang bisa mencandu ya. Dan atau menggunakan hal tersebut sebagai weapon atau senjata. The research on social media is very clear. Social media and narcissism are highly associated. Social media can be a noisy distraction in the narcissist's world, pulling him or her away from the potential depth of live in-person relationships and to the easy one-click validation of superficial online worlds. It also allows them to play at their aspirational selves. Many people cultivate a false self on social media that is typically the better version of themselves. Riset-riset terkait sosial media itu hasilnya sangat jernih, sangat jelas. Sosial media dan narsisisme sangat-sangat terkait. Dalam dunia orang yang menderita gangguan kepribadian narsisistik, maka sosial media itu ibaratnya adalah pengalih perhatian yang ramai banget. Kayak anak kecil aja gitu ya, kalau lagi belajar atau lagi dibilangin sama orang tuanya, terus ngedenger sesuatu yang ramai banget, maka anak ini akan teralihkan perhatiannya ngedengerin hal yang ramai tersebut. Karena ketika dia ada dalam sebuah hubungan person in person, hubungan yang nyata dengan seseorang, hubungan mendalam itu membutuhkan koneksi. Koneksi baru bisa terbangun kalau misalnya pemberian admiration atau kekaguman dan juga validasi itu bisa dua arah. Sedangkan case-nya kalau di dalam narsisis kan ini satu arah, hanya dia yang mau mendapatkan admirasi dan validasi. Hingga ketika ada sosial media, dia itu seperti bisa mengalihkan perhatiannya sejenak. Kalau dia nggak bisa mendapatkan admiration dari partnernya, dia bisa mengalihkan perhatiannya dan dapetin itu dari sosial media. Kenapa mereka melakukan ini? Dr. Amani bilang bahwa sosial media allows them to play at their aspirational selves. Karena sosial media memperbolehkan mereka untuk menunjukkan kepada dunia
hal-hal yang sebenarnya dia ingin capai tapi belum bisa. Makanya ditunjukkanlah foto-foto yang sebenarnya nggak betul atau kurang betul untuk menggambarkan dirinya tuh hebat. Dirinya tapi dalam versi yang lebih baik, yang dia inginkan. Jadi hanya yang bagus-bagusnya aja yang ditampilkan di sosial media. Kita lanjut lagi. While anyone on social media is guilty of this to some degree, for the narcissist who does not maintain a well-developed sense of self and cannot regulate his or her own self-esteem, it is a playground in which he or she can focus on the superficial characteristics and false self that attracts validation. Jadi dibilang memang semua orang pengguna sosial media ya agak-agak sedikit bersalah lah dengan ini ya. Karena kadang-kadang kita ingin menampilkan sesuatu yang terlihat sempurna, padahal dalam real life kita tuh nggak kayak gitu. Ya, kita juga pernah ngelakuin itu. Tapi bedanya dengan penderita narsisis tuh apa sih? Pertama kita mesti pahami dulu bahwa seorang narsisis itu adalah orang dewasa yang kemampuan untuk memahami dirinya sendiri itu tidak berkembang secara sempurna. Penderita narsisis tidak bisa meregulasi atau mengatur rasa kepercayaan dirinya sendiri tanpa bantuan orang dari luar. Jadi sosial media ini ibaratnya bisa dikatakan sebagai playground atau tempat bermain di mana si penderita narsisis itu bisa fokus dan juga membangun false self, dirinya yang tidak asli yang ditunjukkan di sosial media. Karena hal ini bisa menarik validasi dari orang lain. Without the admiration and validation, narcissists' lives are experienced as empty. Validation is the air supply necessary to keep their fragile egos alive. Tanpa adanya admiration atau rasa kagum dari orang lain dan juga tanpa adanya validasi dari orang lain, hidup seorang penderita narsisis terasa kosong. Validasi dari orang lain ini ibaratnya adalah suplai udara yang sangat diperlukan oleh penderita narsisistik, di mana mereka memiliki ego yang sangat rapuh. Jadi untuk bisa hidup, mereka membutuhkan udara dan udaranya itu adalah validation dan admiration. This can also lead to them getting it anywhere they can, and they tend to accumulate lots of superficial relationships. Validasi dan juga admirasi atau kekaguman dan juga persetujuan dari orang lain ini akhirnya akan memandu penderita narsisistik untuk bisa mendapatkan kedua hal ini di mana saja mereka bisa. Itu sebabnya para penderita narsisistik punya kecenderungan untuk memiliki lebih dari satu hubungan. Jalin hubungan dengan banyak pasangan, tapi sifatnya superficial. Typically, a relationship of depth would require too much mutual reciprocity for the narcissist, and the other person subsequently gets dissatisfied and leaves. So, superficial relationships tend to serve their purposes more efficiently. Kenapa sih para penderita narsisis itu mencarinya hubungan yang superficial, hubungan yang palsu, tidak murni gitu ya? Ini karena kalau mereka terlibat dengan orang, maka perlu adanya perasaan yang mendalam. Dari kedua orang yang terlibat dalam sebuah hubungan itu butuh yang namanya mutual reciprocity. Artinya ada timbal balik, resiprokal itu saling saut menyaut ya, dari dua belah pihak yang terlibat dalam hubungan itu. Nah untuk narsisis, dia nggak bisa ngasih itu karena dia maunya kan dipuji terus, maunya menerima, tapi tidak resiprokal, tidak berbalik lagi memuji pasangannya dia. Nah lama-kelamaan pasangannya tersebut akan merasa tidak nyaman dan akhirnya pergi meninggalkan dia. Nah jadi itu kenapa orang-orang dengan penderita gangguan narsisistik itu selalu mencari hubungan yang superficial, yang tidak murni, tidak mendalam. Karena memang tujuannya mereka ya nggak usah dalam-dalam, nggak apa-apa. Karena saya cuma butuh admiration atau kekaguman, dan saya cuma butuh validation atau validasi dari orang lain. Nggak butuh hubungan yang mendalam. Itu dia kenapa seorang penderita narsisis itu kayak punya lebih dari satu atau dua pasangan, karena memang mereka butuh itu untuk bisa hidup. In the early weeks and months of a relationship, you may be more likely to admire and validate a new partner out loud and often. Over time, as the relationship transitions from passionate to companionate, it can be exhausting, which means that your narcissistic partner will either demand it from you
or get it elsewhere. Di awal-awal sebuah hubungan atau di awal bulan-bulan pertama di sebuah hubungan, kalian menyuarakan kekaguman kita. Tapi lama-kelamaan setelah sebuah hubungan bertransisi dari passionate itu penuh hasrat ya, ke companionate. Companionate itu kayak udah lebih ke temen dekat gitu ya. Ini lama-lama akan menjadi melelahkan. Itu kenapa pasangan yang narsisik itu akan meminta kita untuk lebih banyak memberikan admiration atau validation. Sementara kitanya udah capek lama-lama ya, sebulan 2 bulan udah capek tuh muji-muji. Either dia mendapatkan dari kita apa yang dia butuhkan, atau dia ke orang lain untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan tadi. Baik, saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini, di hari Rabu 27 Desember 2023. Buku yang saya baca berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist, yang ditulis oleh Ramani Durvasula PhD. Terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video ini. Semoga isinya bermanfaat dan memberikan insights buat teman-teman. Jika teman-teman belum sempat klik tanda subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh klik tanda like jika teman-teman berkenan dengan video ini. Atau teman-teman juga bisa membagikan link video ini ke kolega-kolega lain yang teman-teman kenal, sehingga semakin banyak orang yang bisa aware tentang gangguan kepribadian narcissistic personality disorder ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.